Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu ya Allahku. Mari ibadah sudah kita mulai. Haleluya. Mari pusatkan hati kita. Mari. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu, meninggikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu. Kau Allah yang besar, Kau Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa datang memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, saat ku menyembah-Mu, amin, Roh-Mu bekerja. Yes, Lord. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, amin, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, yes, memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran lagi-lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu
kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi lirik saja, nyatakan pada Tuhan. Ku angkat hatiku, ini kami Tuhan. Ku pandang Kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami pandang kekudusan saat ku sembah, ku pujimu, ku bangkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Nyatakan dengan iman. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusanmu. Yes. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Mari kita puji Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami datanglah di tengah kami, jamalah hati kami, ubahkan hidup kami. Haleluya, kami serahkan kami serahkan hati kami, hanya sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di
sederhana, tapi ini lagu yang paling cocok untuk hari-hari belakangan ini. Obat untuk hati kita itu bukan uang berlimpah. Hati yang gembira adalah obat. Jadi yang sedang berbeban berat, yang sedang tidak enak badan, Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat. Lebih jauh dikatakan hati yang gembira Tuhan senang. Jadi kita harus menggembirakan hati kita. Bukan karena sudah selesai masalah kita. Bukan karena sedang berkelimpahan hidup kita. Tapi hati kita gembira. Karena kalau hati kita gembira, Tuhan senang. Hidup kita ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia. Bukan menyenangkan diri kita sendiri. Tapi hidup kita ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ternyata mudah sekali. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi ayo senyum dulu walaupun di belakang masker. Senyum dulu. Senyum sampai hatinya ikut tersenyum. Karena hati yang gembira adalah obat. Yuk. Yes. Semua yang di rumah biar ikut tersenyum karena kita semua tersenyum ya. Jangan stres. Kita di sini bersyukur karena Tuhan begitu baik. Ayo senyum dulu ya, Dad. Ayo Pak Marlon. Biasanya kau ingatkan aku untuk bergerak. Ayo. Siap. Untuk Tuhan saja. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yo main musiknya. Yes. Ayo Pak. Buat hatimu gembira. Senyum yang lebar sampai hatimu ikut tersenyum. Hey. Ayo senyumnya. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ayo kita nyanyi saja. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, Amin. tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hey. Hati yang gembira
Sudah gembira belum? Ya, silakan duduk. Kita masuk ke lagu sebelum firman. Ada cerita sedikit tentang lagu ini. Saat ulang tahun, sebetulnya saya merasa sangat down, pendeta. Karena kondisi saya saat ini sedang sangat buruk ya, secara duniawi ya. Jadi hari itu saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, usia saya udah 47 tahun. Kok saya masih di sini? Harusnya saya sudah tidak di sini, Tuhan. Lalu lewat anak saya 2, lewat orang yang sedang sangat dekat dengan saya diingatkan bahwa sebenarnya saya kaya raya. Bukan karena uang saya berlimpah, tapi saya punya setidaknya, dan hari itu Tuhan tunjukkan ya, setidaknya ada 3 orang yang mencintai saya tanpa syarat. Apapun yang orang katakan tentang saya, mereka terus ada bersama saya. Lalu seharian dari gereja, dari teman-teman di Facebook, dari komunitas saya, semua menyatakan selamat ulang tahun Kak, selamat ulang tahun. Kembali Tuhan mengkonfirmasi bahwa kita itu kaya raya. Karena kita punya orang yang mengasihi kita. Hari ini yang datang dengan istri, yang di rumah, tolong pegang istrinya, pegang istrinya. Yang datang dengan anak, dipeluk anaknya di rumah, yang ada anaknya dipeluk anaknya. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi berkat Tuhan tiada akhir dalam hidup kita itu bukan uang kita, bukan usaha kita yang terus-menerus membaik. Berkat Tuhan, bukti nyata kasih Tuhan atas kita adalah istri Anda, adalah suami Anda, adalah anak-anak Anda. Itu berkat yang tidak pernah habis dari Tuhan kita. Kalau kita melihat itu dengan segala macam masalah yang kita hadapi, hati kita hanya mencintai Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ayo pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu, peluk anak-anak, nyatakan dengan iman, ku mengasihi. Sambil memandang wajah istrimu, nyatakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan yang indah, yang mulia, sehingga kami boleh lagi bersekutu. Kami lagi boleh melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pada hari ini. Hamba-Mu tidak lebih hanya sebagai alat-Mu, mengakui segala keterbatasan, tetapi Engkaulah Allah yang berdaulat, Allah yang telah memilih, Allah yang telah menetapkan, meneguhkan, dan melengkapi. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau izinkan firman-Mu ditaburkan bagi kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah yang subur dalam hati kami, agar firman-Mu dapat memerdekakan kami. Berfirmanlah Tuhan, hari ini kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang boleh saya katakan hari yang cukup membahagiakan secara pribadi buat saya. Karena kesempatan-kesempatan yang indah seperti ini adalah kesempatan yang mulia dari Tuhan, yang tidak dapat dibandingkan dengan kesempatan-kesempatan yang lain secara duniawi. Karena hal ini adalah anugerah dari Tuhan. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah berada dalam penghujung tahun 2020 ini. Sudah melewati paruh waktu tahun 2020. Dan tahun 2020 ini tidak pernah ada yang memprediksi atau membayangkan kita akan mengalami situasi yang sangat-sangat sulit seperti ini. Karena hari ini, sampai pada saat ini, kita masih sedang dalam era pandemik COVID-19. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi di dunia ini saat ini, oleh karena COVID-19, banyak sendi-sendi kehidupan yang sudah porak-poranda. Tidak ada yang tidak terdampak dengan COVID-19 ini. Hanya dengan virus yang secara kasat mata tidak bisa kita lihat, kecuali kalau menggunakan alat mikroskop yang tidak mungkin kita bawa setiap hari. Bapak Ibu, ketika saya dipercayakan oleh Pak Gembala 2 minggu yang lalu, ketika berkunjung di rumah beliau, saya baru tahu bahwa saya akan dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan pada minggu terakhir di bulan Agustus atau minggu kelima hari ini. Dan saya sudah mencoba mempersiapkan, karena kita berada dalam era pandemi COVID-19, kira-kira apa yang relevan, yang aktual, yang akan saya sampaikan. Dan saya sudah coba mempersiapkan beberapa bahan, tetapi dalam hati saya tetap masih tidak sreg, karena kita sudah selama ini kita sudah dimanjakan oleh pemberitaan firman
baik dari YouTube, dari sosmed, bahkan pun dari ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama ini. Tetapi ketika saya melihat dalam postingan, saya melihat ada sebuah postingan yang sangat-sangat luar biasa menginspirasi saya. Ada sebuah postingan dengan gambar dan narasi yang luar biasa. Bapak Ibu boleh lihat di gambar. Itu ada seekor burung Raja Wali dan ada seekor burung gagak hitam yang hinggap di punggung sang Raja Wali. Di sampingnya ada narasi aslinya, sengaja saya kecilkan supaya yang lainnya belum bisa melihat sesungguhnya jalan ceritanya seperti apa. Ini hanya pertanggungjawaban secara literasi saja, karena ini adalah saya tidak tahu persis siapa yang memposting pertama kali gambar ini. Tetapi dari gambar ini saya terinspirasi untuk menjadikan bahan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan tema khotbah saya hari ini adalah pemenang sejati. Boleh dikembali di slide sebelumnya. Jadi tema pemenang sejati dengan ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Saya bacakan buat kita semua. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saya sengaja memilih tema ini sebagai pemenang sejati dengan dasar ayat firman Tuhan ini. Karena pemenang sejati adalah kemenangan seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa yang menang, dia akan dudukkan bersama-sama dengan dia di atas tahta Bapanya. Sebagaimana juga dia sudah menang dan duduk di atas tahta Bapanya. Itulah pemenang sejati. Nah, dari ilustrasi gambar yang tadi, orang yang dikatakan pemenang tentunya sudah melalui proses, apakah itu pertandingan, apakah itu peperangan. Karena tidak mungkin orang dinyatakan menang kalau tidak melalui proses pertandingan atau peperangan. Nah, dari ilustrasi ini, itu ada dua pihak yang saya boleh bilang ada dua pihak yang kontra. Raja Wali dengan gagak. Dalam bahasa Inggris, the eagle versus the crow. Jadi burung elang atau burung Raja Wali. Tetapi saya lebih senang menggunakan istilah Raja Wali karena di Alkitab, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, sering menggunakan Raja Wali ketimbang menggunakan elang. Jadi saya akan lebih senang menggunakan istilah Raja Wali. Nah, karena ada dua pihak yang kontra, yang berperang, di dalam peperangan ada 3 strategi. Yang pertama,
kita mengidentifikasi atau identification. Yang kedua, kita menganalisis. Dan yang ketiga, how to win, bagaimana untuk menang. Kita datang ke identifikasi. Bapak Ibu, kalau identifikasi berarti kita akan lihat, karena di sini ada dua pihak. Di pihak mana sebetulnya kita berada? Apakah di pihak Raja Wali atau di pihak burung gagak? Nah, kita identifikasi dulu ya. Sebelum kita menentukan ada di pihak mana. Yang pertama, kita identifikasi burung Raja Wali. Di dalam Alkitab ada begitu banyak ayat yang menjadikan burung Raja Wali ini sebagai suatu kiasan. Dan saya memilih ada 3 ayat di dalam Alkitab yang sangat-sangat luar biasa dijadikan kiasan. Dari Raja Wali ini dijadikan kiasan yang sangat-sangat luar biasa yang menggambarkan mengenai anak Tuhan. Yang pertama dalam Keluaran 19 ayat 4. Saya bacakan buat kita semua. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Yang kedua, Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tetapi ada ayat favorit dari saya yang terdapat dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu untuk Raja Wali. Sekarang kita lihat mengidentifikasi burung gagak. Di Alkitab juga ada beberapa ayat yang ada menceritakan ada burung gagak di sana. Tetapi tidak ada satupun dari ayat Alkitab yang menceritakan tentang burung gagak ini untuk hal yang positif seperti burung Raja Wali. Tetapi saya melihat dari saya browsing di Google tentang burung gagak ini, dari kebudayaan beberapa negara, justru burung gagak ini memiliki konotasi yang negatif. Bahkan burung gagak ini banyak dianggap sebagai peliharaan tukang sihir, dianggap sebagai petanda yang buruk, dianggap sebagai nasib yang buruk. Karena memang bentuk fisiknya burung gagak ini ada hitam pekat, keseluruhan badannya hitam semua. Sehingga burung ini identik dengan kegelapan dan kematian. Ini sangat-sangat kontradiksi dengan burung Raja Wali. Baik, kita sudah identifikasi keduanya. Kalau saya pribadi, saya memilih ada di pihak Raja Wali. Silakan Bapak Ibu juga menentukan ada di pihak mana. Tetapi saya percaya semua kita yang ada di sini adalah ada di pihak Raja Wali. Kita beranjak ke strategi yang kedua. Setelah kita
identifikasi, kita menganalisa. Tentu yang kita analisa karena kita ada di pihak Raja Wali, yang kita akan analisa pihak Raja Wali, bagaimana supaya kita menang. Di dalam menganalisa, kita kenal banyak metode analisa. Ada 2 metode yang lazim digunakan dari berbagai macam metode yang digunakan. Metode yang lazim digunakan ada 2. Yang pertama yang sudah banyak kita kenal, 5W 1H atau 5W 1H, yaitu why, who, when, where. Jadi ada 5W, kemudian yang 1H itu adalah how. Jadi apa, siapa, di mana, kapan, dan kenapa. Dan yang terakhir itu bagaimana. Tetapi ada metode analisa yang berikut juga yang sering digunakan. Jadi metode analisa SWOT adalah singkatan dari 4 kata bahasa Inggris, istilah bahasa Inggris. Jadi S, W, O, T. Jadi S itu adalah strength atau kekuatan. W itu adalah weakness atau kelemahan. Opportunity adalah peluang. Dan threat adalah tantangan. Nah, kita mulai dari kekuatan. Apa sih kekuatan dari burung Raja Wali? Kekuatan burung Raja Wali, kalau saya lihat dari bentuk fisiknya, itu ada 4 kekuatan burung Raja Wali. Yang pertama adalah matanya. Mata burung Raja Wali adalah kekuatan yang digunakannya, dia sanggup membidik atau melihat, memantau mangsanya dari kejauhan. Itu kekuatan pertama dari Raja Wali. Kekuatan yang kedua ada pada parunya atau mulutnya. Jadi kekuatan untuk merobek daging, makanan, atau juga bisa mematikan mangsanya. Kekuatan yang selanjutnya adalah kekuatan pada cakarnya. Adalah kekuatan untuk mencengkram. Kita tahu lambang negara kita Indonesia adalah burung Garuda. Yang dia cengkram itu adalah tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebetulnya burung Garuda itu adalah sejenis dari burung Raja Wali, tetapi burung ini konon katanya sudah punah karena bentuknya lebih raksasa, lebih besar dari burung Raja Wali, tetapi katanya masih satu jenis ya. Dan yang terakhir, kekuatan dari burung Raja Wali yang terakhir adalah pada kepak sayapnya. Selanjutnya kita menganalisa kelemahan dari burung Raja Wali. Di gambar tadi kita lihat, kenapa ini burung gagak, dia hinggap di punggung. Dia hinggap di punggung Raja Wali dan mulai mematuk leher dari Raja Wali. Karena kelemahan dari Raja Wali, dia memiliki blind spot. Blind spot itu Bapak tahu, kalau di kendaraan itu kan ada kaca spion. Kaca spion itu sebetulnya selain fungsinya untuk melihat ke belakang, tetapi untuk meminimalisasi blind spot dari kendaraan. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Sekalipun demikian di kendaraan, sekalipun punya kaca spion, masih ada juga area-area tertentu yang tidak bisa kita lihat ketika kita ada di dalam kendaraan. Ini yang dikatakan blind spot. Nah, blind spot dari
burung Raja Wali itu ada di punggungnya. Dia tidak bisa melihat dengan matanya, sekalipun dia bisa menoleh ke belakang. Seperti kita juga manusia, tidak bisa melihat punggung kita. Walaupun kita melakukan gerakan seperti apapun, kita tidak bisa melihat punggung kita. Itu blind spotnya kita. Tetapi tangan kita bisa menyentuh. Kalau Raja Wali, dia mempunyai kaki yang ada cakarnya. Dia juga tidak bisa menjangkau punggungnya. Berbeda dengan manusia, masih bisa, walaupun tidak bisa melihat, tapi bisa menjangkau dengan tangannya. Tetapi burung Raja Wali, dia tidak bisa menjangkau bagian punggungnya. Dan juga ada sayapnya. Sayapnya juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada musuh seperti yang dilakukan oleh burung gagak ini. Dan yang terakhir adalah yang kelemahan dari Raja Wali, dia tidak tahu kedatangan atau kehadiran musuhnya. Karena dia datang dari area blind spot. Kemudian kita lihat pada peluang, opportunity. Yang pertama, bahwa burung Raja Wali mampu kalahkan musuh. Yang kedua, dia adalah pemenang. Itu peluangnya. Kemudian tantangan. Kita lihat tantangan seperti karena kita sudah tahu ada kelemahannya, dia diperhadapkan dengan tantangan bahwa musuh itu datang dengan tidak diketahuinya. Jadi musuh itu datang secara tiba-tiba, menyerang di area blind spot, dan menyerang dia secara, kalau kita tahu sekarang ada istilah TSM ya. Jadi terstruktur, sistematis, dan masif. Itulah yang dilakukan musuhnya. Nah, sekarang kita sudah menganalisa. Dari hasil analisa yang kita lakukan, kita tahu sekarang bahwa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki oleh Raja Wali. Sekarang bagaimana caranya untuk menang? Dengan kita tahu kekuatan kita tahu kelemahan kita tahu peluang kita tahu tantangan kita. Sekarang bagaimana kita untuk menang? Apakah kita akan menggunakan kekuatan mata kita? Apakah kita akan menggunakan kekuatan paru atau mulut kita? Apakah kita akan menggunakan kekuatan dari cakar yang ada pada kita? Atau kita akan menggunakan kepak sayap? Karena kita tahu musuh kita, dia datang tanpa kita ketahui, tanpa terlihat, secara terstruktur, secara sistematis, dan masif. Sebetulnya gambaran dari musuh kita itu adalah kuasa gelap atau iblis. Jadi musuh dari anak-anak Tuhan sesungguhnya adalah iblis atau kuasa gelap. Dalam Yohanes 10 ayat 10 kita tahu dia pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi ada 3 hal yang menjadi misi dari iblis.
buat anak-anak Tuhan, untuk melawan anak-anak Tuhan. Dia datang untuk mencuri. Kalau mencuri kan siapa yang mencuri? Kalau kita sudah tahu pencuri akan datang, tentu kita akan bersiap-siap kan. Tetapi biasanya pencuri datang tanpa sepengetahuan dari kita. Dan dia sudah melakukan berbagai strategi agar upayanya ini bisa berhasil. Dan yang kedua, bukan hanya mencuri, tetapi membunuh. Dan yang lebih tragis lagi, yang ketiga, kalau dia sudah berhasil membunuh, dia akan membinasakan. Ini misi dari iblis untuk melawan anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat peluang kita ini adalah pemenang. Sekarang saya mau melanjutkan dari cerita narasi yang burung gagak dengan burung Raja Wali. Satu-satunya burung yang berani mematok leher burung elang hanya burung gagak. Karena dia hinggap di punggung, di area blind spot dari Raja Wali. Dan dia mulai dengan masif untuk mematok leher dari burung Raja Wali. Tetapi apakah burung Raja Wali itu marah? Apakah burung Raja Wali itu mulai beraksi dengan cakarnya, dia berusaha bagaimana supaya menjangkau burung gagak? Atau apakah dia berusaha dengan mulutnya? Tetapi yang luar biasa di sini saya lihat, dari akhir cerita di narasi yang saya baca itu, burung Raja Wali itu tidak marah, tetapi dia mulai mengepakkan sayapnya. Dia mulai terbang tinggi. Semakin dia terbang tinggi, semakin kesulitan burung gagak untuk mendapatkan oksigen. Dan akhirnya burung gagak ini jatuh dengan sendirinya. Ilustrasi ini sangat-sangat berharga Bapak Ibu. Dan saya sangat-sangat bersyukur ketika saya membaca ini, saya berdoa, kira-kira kekuatan apa yang Tuhan percayakan buat kita sebagai sayap burung Raja Wali untuk menghadapi musuh yang menyerang di area blind spotnya kita. Kita berada di era pandemi COVID-19. Siapa yang bisa melihat COVID? Siapa yang bisa melihat virus corona? Tidak ada ya. Dan di COVID ini, virus ini menyerang tanpa kita tahu. Keberadaannya kita tidak tahu. Sama halnya dengan gambaran dari burung gagak yang hinggap di punggungnya burung Raja Wali. Nah, kita lihat kekuatan burung Raja Wali sebagai kekuatan anak Tuhan. Yang pertama, mata. Mata itu adalah ketajaman melihat dari kejauhan. Ini adalah gambaran dari orang yang visioner. Banyak orang-orang yang dikaruniakan memiliki kemampuan manajerial yang sangat-sangat luar biasa. Dan ciri-cirinya orang seperti ini, dia mampu memanage segala sesuatu, memprediksi segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu, bahkan jangka panjang dia sudah bisa perhitungkan. Tetapi di COVID-19 ini, banyak yang kita kenal orang-orang yang visioner, semua menyerah. Dan yang kedua, kekuatan paruh. Paruh adalah bagian dari mulut
untuk menghancurkan mangsa, dan untuk makanan baik untuk diri sendiri maupun untuk anaknya. Ini adalah gambaran dari seorang pembicara atau pengkhotbah. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dikaruniai talenta untuk berkhotbah yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi juga banyak, maaf ya, saya bukan menjustifikasi, tetapi dari realita kita lihat banyak juga hamba-hamba Tuhan yang terkenal dengan pembicara yang luar biasa, tetapi jatuh juga. Selanjutnya, kekuatan pada cakar, kekuatan untuk melumpuhkan mangsa dan mencengkram. Inilah gambaran untuk menangkap jiwa. Jadi dia bisa mempengaruhi orang. Bisa ada orang yang tidak cakap dalam berbicara, tidak cakap dalam berkhotbah, tetapi dia punya talenta untuk mempengaruhi teman, untuk menjangkau jiwa. Tetapi banyak juga yang jatuh ketika dia sudah memiliki jemaat yang banyak. Dan yang terakhir, kekuatan kepak sayap. Kekuatan untuk memungkinkan naik terbang tinggi. Saya tadinya belum menemukan apa sih sebetulnya identik dengan kekuatan sayap ini bagi anak-anak Tuhan. Tetapi pada hari Senin kita ada doa yang dilaksanakan oleh BPW 1 dari BPD 1 GSJA DKI ya. Kebetulan, dan ini bukan kebetulannya, memang sudah jalannya Tuhan. Yang menjadi pembawa firman itu adalah Pak Gembala kita. Dan di situ terkonfirmasi kekuatan dari kepak sayap buat anak-anak Tuhan. Adalah panggilan mulia dari Tuhan. Mungkin orang bertanya, kok panggilan mulia? Apa enggak kalah dong dari yang tadi visioner, menangkap jiwa, pengkhotbah yang luar biasa. Dia kan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi panggilan mulia di sini ada 4 fase. Yang pertama, fase panggilan untuk bertobat. Saya rasa di tempat ini, untuk fase ini, semua sudah berada di fase ini. Karena panggilan bertobat adalah panggilan dari kegelapan, dipanggil kepada terang. Jadi percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Itulah panggilan pertobatan. Jadi kita ini dipanggil oleh Tuhan dari gelap kepada terang. Dan fase yang kedua adalah panggilan pelayanan. Panggilan pelayanan ini jangan dibatasi, oh ini hanya untuk hamba-hamba Tuhan. Tetapi semua yang sudah dipanggil dalam fase pertama harus seperti burung Raja Wali, menanti-nantikan Tuhan. Kalau saat ini sudah ada di fase pertama, beranjak ke fase yang kedua, fase melayani. Fase melayani adalah fase mengimplementasikan karakter Kristus. Siapapun kita, dimanapun kita berada, pekerjaan apapun kita, profesi apapun kita harus merespon panggilan pelayanan ini. Jadi untuk mengimplementasikan karakter Kristus. Karena kita sudah dipanggil dari gelap kepada terang.
Kemudian kalau sudah pada fase ini, jangan juga berhenti. Harus capai lagi fase yang ketiga, yaitu panggilan untuk pergi dan memberitakan Injil. Kenapa harus pergi dan memberitakan Injil? Ini juga bukan hanya tugas dari penginjil atau tugas dari seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, penatua, bukan. Karena ini adalah, Injil adalah kekuatan Allah, adalah amanat agung dari Tuhan buat kita. Jadi harus pergi dan memberitakan Injil. Dan selanjutnya, kalau sudah pada fase ini, jangan juga berhenti sampai di situ. Harus sampai pada fase panggilan untuk menghasilkan buah. Dan kalau sudah pada fase ini, jangan juga pernah berhenti menghasilkan buah. Ingat ketika burung Raja Wali mengepakkan sayapnya, dia tidak marah. Ketika burung gagak mematuk, dia hanya terbang tinggi. Dia tidak berhenti terbang tinggi sampai musuhnya jatuh dengan sendirinya. Bapak Ibu, baik yang ada di sini maupun saudara-saudara jemaat yang ada di rumah-rumah, di era pandemik COVID-19 ini, ada beberapa banyak dari kita mungkin yang saat ini kesulitan dalam tekanan ekonomi. Mungkin ada yang di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Bahkan mungkin ada yang sudah terpapar dengan virus corona. Tetapi saya mau ingatkan bahwa kita adalah Sang Raja Wali. Sang Raja Wali tinggal mengepakkan sayapnya. Responi, tunaikan panggilan pelayananmu. Karena hanya dengan berdemikian, kita akan layak dikatakan sebagai pemenang. Tadinya saya nggak mengerti, kenapa kok gereja jadi klaster penyebaran COVID-19. Tetapi ketika saya melihat ini, saya baru mengerti. Banyak di antara kita sedang sibuk dengan kekuatan-kekuatan mata kita. Sibuk dengan kekuatan paru kita. Sibuk dengan kekuatan cakar kita. Tetapi kekuatan dari Sang Raja Wali, dia tidak membuang-buang waktu untuk kekuatan yang dia punya seperti itu. Dia hanya mengepakkan sayapnya. Dan inilah yang saya pahami. Dan ketika kita mengepakkan sayap, jaminan dari Tuhan. Saya mau katakan kabar gembira buat kita semua. Ketika Anda mengepakkan sayap, ketika Anda meresponi dan menunaikan panggilan mulia dari Tuhan, sesungguhnya Anda sudah dipilih. Sesungguhnya Anda telah ditetapkan. Sesungguhnya Anda telah diteguhkannya oleh. Dan sesungguhnya Andalah pemenang yang dikatakannya di dalam Wahyu, di dalam ayat pengantar tadi. Engkau adalah pemenang yang akan aku dudukkan di atas tahta Bapakku, sebagaimana aku sudah menang dan duduk di atas tahta Bapakku. Kitalah orang-orang pemenang, kitalah Raja Wali itu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Iblis selalu menggencarkan kekuatannya secara sistematis, secara terstruktur,
secara masif. Tetapi kita tidak boleh takut, karena kekuatan itu akan rontok dengan sendirinya ketika kita naik ke hadirat Tuhan. Tidak ada kekuatan yang akan kita gunakan selain mengepakkan sayapnya untuk menjatuhkan lawan yang menyerang dari area blind spot kita. Karena kekuatan-kekuatan itu mungkin luar biasa kalau Anda dikatakan sebagai orang yang visioner, tetapi masih ada subjektivitas di sana. Masih ada celah iblis di sana. Mungkin Anda bisa dikatakan seorang pengkhotbah yang baik, tapi saya mau katakan masih ada subjektivitas di sana. Masih ada celah iblis di sana. Mungkin Anda dikatakan sebagai pembawa jiwa yang luar biasa, tetapi masih ada subjektivitas di sana. Masih ada celah iblis di sana. Tetapi ketika Anda terbang tinggi menggunakan sayap, meresponi panggilan mulia dari Tuhan dan menunaikannya, kekuatan dari iblis atau kekuatan apapun di luar Tuhan akan rontok dengan sendirinya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang pemain musik dan tim pemuji untuk tampil ke depan. Kalau saya boleh merequest, bisa enggak karena sesuai dengan tema khotbah, kita nyanyikan lebih dari pemenang. Baik, saya akan serahkan ke tim pemuji. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita nyanyi buat Tuhan kita, bahwa kita ini lebih dari pemenang. Nyatakan dengan iman ya. Kalahkan oleh kuasa darah.
duduk. Kami mengundang Pak Gembala untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur berterima kasih buat waktu dan kesempatan ini, di mana kami sungguh merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kami, dari pujian yang kami nikmati, bahkan terlebih firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami percaya Bapa, bagaikan Raja Wali, kami mau naik terbang tinggi. Kami mau meraih sukses sebagaimana yang diraih oleh seekor burung Raja Wali ketika mendapat tekanan dari topan yang begitu dahsyat melanda hidupnya. Dia terbang terus naik tinggi. Itulah sebabnya ya Bapa, gambaran ini adalah gambaran kehidupan umat Kristiani. Ketika mendapat tekanan yang begitu kuat dan dahsyat, Engkau Tuhan kami memampukan kami terus bertahan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dalam kehidupan kekristenan kami ya Bapa, ada blind spot yang terus mewarnai kehidupan kami, yang tidak dapat direkam oleh panca indera kami. Tetapi Tuhan memampukan kami ya Bapa untuk bisa meraih dan bisa melihat dan mengalahkan itu, bukan dengan kekuatan kami, tetapi kekuatan maha dahsyat dari Tuhan ketika kami meresponi panggilan Tuhan di dalam diri kami. Tuhan, Engkau akan mampukan kami dan memberkati kami semua. Hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat Tuhan, Tuhan akan terus pakai beliau supaya dia akan terus bertahan. Tuhan, Engkau akan mampukan dia akan terus konsisten terhadap panggilan Tuhan dalam dirinya untuk terus berkarya melayani Tuhan dan terus melayani Tuhan. Berkati keluarganya dan berkati anak-anaknya, berkati pelayanannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar berkat Tuhan akan terus dicurahkan atas hidupnya. Berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, mulai dari WL, backup singer, para pemain musik, worshiper ini yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati tanpa terkecuali. Semua kami sudah menerima lawatan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kami. Mari semua kita berdiri bersama-sama. Kemudian kita nyanyikan sekali lagi, kami memuji kebesaran-Mu. Dan kita mengakhiri ibadah ini dengan doa. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
akhir ibadah ini pula kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote Miangas, Tuhan akan lindungi bangsa yang kami cintai ini. Jauhkan kami dari seluruh intervensi yang datang yang bukan dari Tuhan dalam nama Yesus. Lindungi kami dari COVID-19 ini yang melanda bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Jaga dan Tuhan proteksi bangsa kami ini, bangsa yang kami cintai. Tuhan sedang berbicara melalui COVID-19 ini untuk dunia dan khususnya bagi bangsa kami, untuk kami menatap ke atas, melihat Tuhan kami di atas segala-galanya, yang mengendalikan semuanya, yang punya otoritas yang tertinggi untuk menjaga dan melindungi bangsa yang kami cintai ini. Kami berdoa buat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menjaga, berikan kekuatan kesehatan. Juga kami berdoa buat menteri-menteri Kabinet Indonesia Kerja. Kami juga berdoa buat institusi dari negara kami ini, Polri, kemudian TNI. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati mereka yang mengawal institusi di bangsa kami ini, yang mengawal semua hukum yang ada di bangsa kami ini. Tuhan akan jaga dan Tuhan akan menolong, memelihara semuanya. Terima kasih kalau ada di antara kami yang sakit bayi yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini, ibadah online ini. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Juga yang ada di dalam ruangan gereja ini, Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan berkati semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara, pulanglah dan bawalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita pujikan, kita berikan penghormatan kepada Allah Tritunggal, Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Pulanglah dan ketahuilah Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sementara kami akan memberikan persembahan, Tuhan akan berkati setiap rupiah yang kami akan berikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati persepuluhan, Tuhan akan memberkati persembahan, apapun yang kami berikan, kontribusikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini punya nilai yang luar biasa mulianya ketika kami dengan segenap hati memberikan yang terbaik. Berapapun nominalnya ya Bapak, tetapi dengan kesungguhan hati, itu yang lebih utama daripada nominal. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya bersama saya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Kembali saya serahkan kepada Bel.